yang sama. Kalau transisinya beda-beda, nanti caranya beda lagi gitu ya. Misalkan Anda mau tombol-tombolnya bertransisi, terus kemudian ada apa itu namanya teksnya ada transisinya, itu nanti lain ya, cara membuatnya lain. Nah, sekarang saya akan membuat cara transisi yang paling sederhana, yaitu menggunakan movie clip transisi, tapi sifatnya adalah apa itu namanya sama semuanya ya. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Di sini Anda bisa melihat dulu ya, jangan ditiru, nanti filenya saya berikan kepada Anda, jadi Anda tidak perlu khawatir. Di sini saya membuat sebuah, oh ya, satu lagi ya, ini apa itu namanya, informasi yang harus saya sampaikan kepada rekan-rekan ya, terutama yang umum. Ketika materi ini sudah saya saya sampaikan kepada kepada Anda sekalian, sekaligus kepada mahasiswa saya, materi ini kan bisa Anda rekam ya, bisa Anda macam-macam. Nah, saya mohon ketika Anda mau merekam kemudian mau mempublikasikan entah ke YouTube atau ke lain, itu mohon izin dulu ya sama pemilik konten, karena ini kan kayak kontennya si Mbak Brenda ini kan juga intellectual property dari Mbak Brenda ya. Kalau misalkan saya membuat di kelas, saya jadikan sampel gitu ya. Saya jadikan sampel, nggak masalah dalam tataran itu, saya tidak ada masalah. Tapi ketika itu sudah dirilis di ruang publik, maka siapapun yang merilis itu, kalau saya tidak keberatan tutorial saya disebarkan luas, tidak keberatan. Tapi di situ ada konten yang bukan buatan saya, itu adalah kontennya Mbak Brenda. Dan apabila itu disebarluaskan, maka sebelum menyebarluaskan akan lebih bijak apabila meminta izin terlebih dahulu kepada Mbak Brenda. Kalau salah silahkan, kalau tutorial saya Anda sebar silahkan ya. Tapi yang jelas izin dulu ke Mbak Brenda yang pemilik konten ini. Kembali ke sini, saya tambahkan sebuah layer di atasnya, saya kasih nama layer transisi. Ya. Jangan malas untuk memberi nama ya. Saya melihat tadi beberapa malas memberi nama dengan alasan mungkin ya mungkin tanpa diberi nama pun juga nggak apa-apa. Anda bisa mengidentifikasi. Padahal itu cara yang kurang tepat ya. Nah, Anda perhatikan di situ, teman-teman, saya akan membuat efek transisinya di sana. Entah itu efek transisinya itu membuka menutup, atau mungkin mengecil membesar, dan seterusnya. Ada banyak sekali efek transisi yang bisa kita lakukan ya. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat efek wipe ya. Efek wipe itu efek geser lah ya. Nah, di sini saya akan efek buka tutup. Saya akan membuat sebuah warna, kotak berwarna seperti ini, Anda perhatikan di layar. Nah, kotak berwarna ini ukurannya saya sesuaikan dulu sama seperti ukuran dari proyek saya, sama 720 ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya convert menjadi simbol, saya kasih nama transisi MC ya. Saya kasih nama transisi MC, saya oke. Kemudian saya double klik, saya membuat efek transisi di sini. Nah, sebagai contoh, efek transisinya mungkin sederhana terlebih dahulu. Saya akan membelah ini menjadi dua. Ya, membelah dua seperti ini. Ya, tidak ada yang spesial, hanya dibagi dua. Yang sebelah kiri saya convert menjadi simbol. Saya kasih nama transisi kiri. Yang sebelah kanan saya convert menjadi simbol transisi kanan. Ya. Jadi ada dua, di sini ada transisi kanan, ada transisi kiri ya. Garisnya saya hapus dulu. Nah, ada transisi kanan dan ada transisi kiri ini. Kemudian transisi ini akan saya distribute to layer ya. Saya seleksi keduanya, saya pilih distribute to layers. Ya, supaya apa? Supaya dia punya layer sendiri-sendiri karena mau saya animasikan. Berikutnya di frame 1 ini saya keluarkan terlebih dahulu, alias buka ya. Nah, kayak gini. Kemudian saya akan memberi durasi selama 20 detik. Jadi di frame 20 detik saya tambahkan insert keyframe. Ini sama berlaku sama yang membuat bullying tadi. Jadi frame 1 sama frame terakhir posisinya sama. Keyframe-nya tidak perlu diubah.
Nah, di tengah-tengahnya barulah saya tambahkan keyframe, saya pertemukan di tengah. Seperti ini. Nah ya, setelah bertemu di tengah seperti ini, kemudian ini saya tambahkan classic twin. Hasilnya seperti ini. Anda perhatikan di frame 10 nutup dan di frame 20 buka ya. Anda perhatikan seperti itu ya. Nah, setelah itu saya tambahkan frame di atasnya, saya kasih action stop. Mau Anda masking juga lebih bagus, tapi ini langsung saya kasih stop saja. Kalau di masking itu lebih rapi hasilnya ya. Saya kembali ke scene 1. Jadi ini ketika dijalankan tidak terjadi apa-apa ya, tidak ada transisinya karena sudah di stop tadi. Nah, itu adalah aset visualnya teman-teman. Ada movie clip transisi. Nah, kemudian transisi MC ini juga butuh tahapan kedua yaitu menambahkan instance name. Jadi instance name-nya adalah transisi MC. Ya, setelah ditambahkan transisi MC, maka apa yang terjadi? Kita bisa menambahkan kode. Nah, kodenya bagaimana? Kodenya agak kompleks ya, agak kompleks tapi tidak perlu diikuti, nanti dibuka, di copy paste saja ya. Nah, di sini saya menambahkan fungsi transisi ya. Tulisannya transisi seperti itu. Terus kemudian di sini saya tulis FR. Ini adalah angka. Terus kemudian saya ginikan. Jangan tanya dulu fungsinya apa, nanti Anda perhatikan, nanti saya jelaskan ya. Nah, pertama di sini saya tulis transisi MC. Nama instansinya ini ya, transisi MC. Titik go to and play 2. Berarti dia akan pergi ke frame 2. Kemudian transisi MC dot next frame atau gini aja deh, go to sama dengan FR, kemudian transisi MC dot add event listener event dot enter frame, koma pindah. Kemudian di sini saya tambahkan function pindah, E-nya adalah event. Nah, karena kodenya banyak, jadi Anda nggak perlu ngikuti, nanti dilihat saja, nanti dipastekan sendiri ya. Di sini saya tulis var OB sama dengan, langsung saja deh, jika transisi MC dot current frame sama dengan 10, maka go to and stop transisi MC dot go to. Seperti ini. Terus kemudian kita kasih kode lagi. Jika transisi MC sama dengan lebih besar sama dengan transisi MC dot total frames, maka transisi MC dot go to and stop 1 remove. Ini saya copy biar mudah. Saya paste di sini, saya ganti dengan kata-kata remove. Oke, kodenya jadi saya menambahkan kode cukup banyak dari frame 1 ya, dari baris 9 sampai baris 23. Berarti ada estimasinya itu sekitar 14 baris kode ya. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk memberi transisi. Nah, sekarang ketika diklik halaman lokasi, di sini saya ganti nih. Sudah nggak go to and stop, tapi saya tulis transisi 10. Ya, jadi transisi itu dia akan ada transisinya, kemudian dia pergi ke frame 10. Jadi kata-kata go to and stop saya ganti dengan transisi ini ya. Saya ganti. Kita uji coba apakah kodenya berhasil. Jadi di sini kalau saya pencet lokasi, rencananya nanti dia akan nutup, kemudian dia buka tapi sudah pergi ke frame 10.
Kalau berhasil seperti itu ya. Jadi saya klik, nah dia pergi ke frame 10. Jadi ada efek transisinya. Kalau transisinya tadi kecepatan, saya rasa kecepatan, ini diedit, geser dulu. Ya, ini saya geser ke frame 40 biar agak ada jedanya. Ya, saya pindah ke frame 20. Saya kembali ke scene 1, kodenya saya edit sedikit. Nah, ini saya ganti frame 20 tengah-tengahnya ya. Jadi ini saya kasih keterangan saja. 20 adalah angka ketika transisi menutup seluruhnya. Nah, biar Anda paham nanti. Ini saya jalankan. Kalau lokasi saya klik, nah ada efek menutup tadi ya. Nah, kalau Wainiri-Nivala belum ada. Nah, bagaimana supaya ada di frame 10? Saya tambahkan kode. Jadi go to end stop ini saya ganti namanya jadi transisi. Yang di sini saya ganti transisi. Nah, kalau yang di frame 320 bagaimana? Kalau yang di 20 hanya home-nya saja yang transisi. Yang next tidak perlu. Jadi window, action, hanya yang home saja. Nah, home sudah otomatis ya, ikut yang frame ini. Yang frame 30 juga tidak ada masalah karena hanya home saja. Jadi ketika dijalankan nanti hasilnya seperti ini teman-teman ya. Kalau diklik lokasi, Wainiri-Nivala, home, lokasi. Tapi kalau ini dia tidak ada transisinya. Nah, itu adalah transisi, membuat transisi dengan statis. Sekarang saya jelaskan artinya ya. Perhatikan kodenya sederhana saja biar Anda paham cara penggunaan kodenya. Tadi sebelum diadakan kode transisi, maka di sini sebelumnya adalah go to and stop. Ya. Artinya ketika tombol lokasi ditekan, langsung pergi dan berhenti di frame 10. Dia langsung jumping ke frame 10. Nah, padahal Anda ingin ada efek transisi. Ini bagi yang ingin ada efek transisi ya. Maka kita harus membuat dulu transisinya. Anda bisa membuat secara manual menggunakan go to end play gitu ya. Jadi misalkan Anda tulis go to end play 2. Nanti di sini Anda buat efek transisinya di sini. Manual, secara manual. Boleh-boleh saja. Itu bebas-bebas saja. Nanti saya jelaskan di lain kesempatan apabila ada waktunya. Nah, tapi kalau Anda ingin transisinya semuanya sama atau seragam, itu jauh lebih mudah karena kita tinggal membuat sebuah kode. Kodenya apa? Yang pertama, kita sudah punya terlebih dahulu movie clip asetnya. Kalau Anda double klik aset ini, ada gerakan di sana ya. Gerakan dari membuka, menutup, kemudian membuka lagi. Apabila Anda ingin rapi, Anda bisa nambah layer lagi di sini. Anda kotaki di sini. Itu nanti jauh lebih rapi nantinya ya. Nah, setelah Anda kotaki, ukurannya adalah 1280 kali 720. Kemudian saya letakkan tepat di tengah. Nah, ini saya masking. Mask ya, saya mask. Sehingga dia otomatis nanti jadinya rapi. Tampilannya seperti ini. Oh, maaf, masknya kurang panjang ini. Tadi keliru. Nah, masknya seperti ini. Jadi rapi. Efek wipe-nya rapi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah Anda perhatikan saya kasih kode stop pertama kali berarti dia berhenti, tidak kelihatan. Kemudian dia jalan pelan-pelan, seret seperti ini. Nah, yang menarik adalah di posisi 20, persis di posisi 20, kondisi ini menutup total. Artinya apa? Si pengguna dia tidak akan tahu apa yang terjadi di belakang kode tersebut, di belakang layer transisi ini. Di belakang layar transisi itu, saya pindahkan, saya go to and stop-kan ke frame berikutnya. Nah, sehingga ketika terbuka, maka yang terbuka adalah sudah halaman berikutnya. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan dengan kode? Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, transisi itu akan dijalankan. Ketika ini diklik ya, ketika halaman lokasi diklik, maka transisi itu akan pergi ke frame 2. Artinya apa? Go to and play ya, animasinya berjalan. Sebelum animasi itu berjalan, saya menyimpan angka FR ini. FR ini adalah ini, dan kalau di atas itu adalah ini, 10. Jadi angka 10 itu sudah disimpan terlebih dahulu sama
movie clip transisi. Diistilahkan sebagai GoTo ini. Ya, diistilahkan sebagai GoTo. Maka dia itu menyimpan angka 10, memorinya transisi itu akan menyimpan angka 10, kemudian dia akan ditambahkan listener untuk mendeteksi frame-nya. Namanya enter frame listener-nya. Fungsi untuk mendeteksi namanya fungsi pindah. Maka fungsi pindah itu akan dijalankan secara terus-menerus sampai dimatikan. Nah, ketika dijalankan Anda lihat, jika transisi MC frame adalah frame 20, yaitu tepat ketika dia itu menutup 100%, maka transisinya disuruh pergi, movie-nya disuruh pergi ke frame yang disimpan tadi. Berapa yang disimpan tadi? FR. FR itu mana? Ini. Mana di sini 10. Berarti dia akan pergi ke frame 10. Kalau angkanya 20, berarti dia pergi ke frame 20, dan seterusnya. Nah, baris ini adalah mendeteksi apabila animasinya sudah selesai. Jika animasinya sudah selesai, maka transisi disuruh pergi dan berhenti lagi di frame 1. Supaya apa? Supaya tidak looping efek transisinya. Nah, kemudian listener-nya dihapus supaya tidak ngeloop berkali-kali. Ya. Nah, ketika dijalankan, hasilnya cukup unik. Ya, lokasi Gunung Binaya, home, dan seterusnya. Nah, maka jadilah sebuah efek transisi yang mudah, cepat, dan efektif penggunaannya. Kalau ini nggak perlu dikasih transisi, kenapa? Karena dia yang dipengaruhi bukan movie utamanya, yang dipengaruhi adalah movie clip kalau yang khusus untuk galerinya. Sehingga galeri ini tidak perlu ditambahkan transisi yang khusus untuk tombol galeri. Jadi khusus untuk tombol yang di bagian sini, tombol 2 ini, dia tidak perlu ditambahkan transisi. Cukup preframe sama next frame. Oke. Silahkan apabila ada yang mau bertanya, baik yang mau umum, mau yang kelas reguler, silahkan ada yang mau tanyakan, saya persilahkan. Saya mau tanya, Pak. Silakan, Mas Afrizal. Jadi kan yang itu frame-nya kan secara keseluruhan menutup ya, Pak. Terus diganti sama frame lain. Kalau misal kita transisinya mobil gitu, Pak, berjalan dari kanan ke kiri. Terus asapnya berganti gitu? Iya, jadi kan otomatis kalau pergantian frame-nya kan yang kiri belum berganti, yang kanan udah berganti gitu, Pak. Iya, ya tinggal mobilnya aja animasinya. Anda masih ingat nggak? Saya dulu punya animasi itu ikan hiu. Ada apa itu namanya di apa itu namanya sampel multimedia yang ada di YouTube saya. Itu ada mahasiswa D3 membuat sebuah efek apa itu namanya multimedia interaktif tentang diving ya, tentang menyelam. Terus kemudian dia transisinya adalah ikan hiu yang bergerak dari kiri ke kanan, ada gelembung-gelembungnya, ada bubble-nya. Nah, ketika bubble-nya itu penuh, lewat, terus kemudian ternyata apa itu namanya, ternyata frame-nya berganti. Ya bisa saja. Nah, kalau Anda ingin jadi mobil misalkan ya Anda tinggal ganti saja efek transisinya ini. Ini kan ada transisi di sini ya. Ingat ya, kalau sudah kosongan, ini uniknya animate ya. Tadi transisinya kan sudah saya kasih masking. Di frame 1 kan nggak kelihatan apa-apa. Nggak ada tuh wujudnya frame-nya. Itu ada kecil nih. Jadi ini Anda klik, itu ada klik di sini. Nah, ini baru kalau Anda double klik, yang nggak ada apa-apa ini, baru masuk ke sini. Nah, ini animasi ini aja Anda ganti dengan mobil ya. Contoh, ini saya coba saya buang dulu. Ya, saya buang dulu, saya buat mobil. Saya buat gambar mobil, misalkan mobil sederhana. Ya, saya import sajalah dari yang lalu ya, daripada saya membuat lagi. Saya buka saja animasi mobil. Ya. Yang pertama dulu mobil itu kalau tidak salah saya menggunakan yang animasi motion guide ya, kalau tidak salah. Oh bukan, yang Orient 4 berarti. Oh bukan juga. Yang mana ya? Saya lupa filenya nih, sebentar. Mobil. Animasi klasik motion twin 2. Bukan juga. Kalah terlalu lama ya. Udahlah. Kalau ini bukan, saya buat sendiri. Nah, ya bukan. Ya udah saya buat mobil sendiri sajalah. Daripada
Rencananya tadi mau cepat, ternyata lama malah. Nyari filenya nggak ketemu. Oke, saya membuat mobil di sini. Ya. Mobilnya kemudian, ya, ini sampel saja ya Mas ya, biar cepat ya. Ini saya convert menjadi simbol. Saya kasih nama mobil. Kemudian di sini saya kasih asap. Saya kasih asap. Saya menggunakan efek apa itu namanya? Menggunakan pensil tool. Kemudian saya kasih warna putih asapnya. Nyasapnya kayak gitu. Jadi mobilnya nanti bergerak dari kiri ke kanan kayak gini. Ya. Kemudian si asap ini saya convert menjadi simbol. Maaf, mobil sama asap ini saya convert menjadi simbol. Mobil dan asap. Ya. Saya letakkan di sebelah kiri terlebih dahulu. Kemudian saya convert lagi menjadi simbol. Saya kasih nama animasi mobil. Ya, oke. Kemudian animasi mobil ini saya animasikan sekarang ya. Kita durasinya 2 detik, jadi frame 60 saya insert keyframe. Saya taruh di sana. Kemudian saya create classic twin. Nah, Anda perhatikan di sini Mas, mobilnya berjalan dari sini ke sini ya. Terserah nanti Anda mau tambahkan efek animasi seperti apa, asapnya lebih baik tentunya gambarnya, terus kemudian Anda beri gerakan yang lebih bagus dan seterusnya, itu terserah pada Anda ya. Saya tambahkan action stop di frame 1 supaya dia tidak bergerak di awal ya. Apabila Anda ingin menambahkan masking, saya persilahkan, misalkan di sini mau dikasih masking, saya maskingnya asal dulu ya. Maaf, saya buat layer baru kalau ingin buat masking biar bagus rapi. Nah, di situ saya tambahkan masking. Nah, kayak gini ya. Jadi munculnya seperti itu. Nah, Anda perhatikan di frame berapa ini? Nah, katakanlah frame 36, ya ini frame 37. Ini frame 37 ini dia menutup hampir sempurna ya, menutup hampir sempurna. Berarti ketika frame 37 dia akan mengganti background-nya. Nah, maka di sini si gambar tadi, si apa itu namanya, si mobil tadi, mana tuh mobilnya tuh? Saya kehilangan mobilnya ya. Bentar. Animasi mobil. Maskingnya saya hapus dulu biar gampang. Nah, si animasi mobil ini saya kasih nama, ini aset visualnya ya. Saya kasih nama di sini transisi MC. Ya, berarti nama instance name-nya. Terus kemudian kodenya saya ubah. Kalau tadi itu frame 20 dia menutup total, maka di sini saya ganti frame 37. Ya, di sini frame 37 ini nanti Anda ganti sendiri. Jadi ketika dijalankan, kalau lokasi ini saya pencet, maka mobilnya, nah, Waini Nivala, ya, Anda nggak terasa tuh gerakannya. Padahal di frame 37 itu sebenarnya dia berganti. Nah, ini terserah mau Anda mau efeknya mobil, mau ikan hiu, mau pesawat, mau buka tutup, mau lingkaran dari kecil membesar, mau apapun bisa. Karena fleksibilitas dari penggunaannya. Karena apa? Hanya bergerak, ketika nutup total, dia ganti frame. Apa seperti itu yang ditanyakan? Iya Pak, seperti itu Pak. Oke. Ada yang bertanya tadi, di frame 1 saja atau di setiap keyframe? Hanya di frame 1 saja atau di setiap keyframe transisinya? Nah, transisinya ini, karena saya membuat transisinya itu di layer baru, maka dia otomatis hadir di semua frame. Tapi keyframe-nya cukup 1 saja, Mas. Jadi keyframe cukup 1, tapi dia ada di semua frame sepanjang durasi objek ya. Itu jawabannya Mas Aliuddin yang di chat ya. Jadi ketika dijalankan,
jalan movie clipnya, pas nutup kita nggak sadar diakali sama aplikasinya karena mata kita kalah cepat, hanya 1 frame, maka dia pindah ke frame berikutnya. Oke, itu gunanya tanya seperti itu ya. Jadi Anda punya ini saya save dengan yang lain, save as. Saya kasih dasar navigasi plus transisi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Boleh tanya efek-efek yang lain, boleh. Itulah gunanya bertanya ya. Kalau nggak tanya ya nggak tahu. Kalau yang tanya beruntung karena dibuatkan. Ada yang tanya? Oke, tidak ada yang tanya ya. Baik. Beneran nih tidak ada yang tanya? Oh, efek teks mengetik ya. Oke, efek teks mengetik ya. Wah, kalau efek teks mengetik, ya bolehlah saya jelaskan lah ya. Ya harusnya nanti, tapi nggak apa-apa lah saya jelaskan. Saya kasih aja di sini efek teks mengetik ya. Di frame terakhir saja ya. Nah, sebelum muncul efek mengetik, maka ini saya tutup dulu ya si apa itu namanya teksnya ini ya, supaya tidak mengganggu. Jadi saya buat layer saja di sini, saya tambahkan blank keyframe, kemudian saya tutup warnanya. Atau gini aja, saya buat nah, oke, sudah bersih ya. Nah, tadi ada yang bertanya, saya mau membuat efek mesin ketik, efek tulisan typewriting ya di sini ya. Ntar ini saya cut dulu, saya paste, saya convert menjadi simbol, tutup. Ini hanya apa itu namanya sampel saja ya, supaya teksnya bersih. Kan karena tadi ada tulisannya ya, jadi tidak ada teks di sini. Saya tidak ada, jadi step tadi itu tidak perlu dipikirkan. Nah, di layer konten, sekarang saya akan membuat mesin efek mesin ketik ya. Di layer konten, saya akan membuat sebuah teks yang bisa mengeluarkan tulisan mesin ketik. Maka kita membutuhkan yang namanya dynamic text ya. Jadi teks itu ada 3 jenis, ada static, ada input, ada dinamik. Kita yang buat dinamik dulu. Jadi teks, Anda pilih teks, di sini ada static, ada dinamik, ada input. Saya pilih dinamik teks ya. Saya buat areanya dulu. Pastikan dites dulu, misalkan Gunung Binaya adalah ya, saya teks dulu tulisannya, warnanya misalkan ukurannya ya, jenis fontnya adalah gunung yang indah. Nah, ini contoh sederhana seperti itu. Ini adalah tes fontnya. Jadi fontnya Anda tes terlebih dahulu, ukurannya sudah benar atau tidak, jenis fontnya sudah benar atau tidak. Nah, kalau saya lihat tadi punyanya Mbak Brenda tadi hurufnya menggunakan mode yang namanya huruf sans serif ya. Jadi di sini misalkan ya saya pilih huruf yang sans serif yang biasa saja, kalibri saja ya. Nah, pengaturan berikutnya Anda lihat di sini ya. Anda mau huruf ini itu beberapa baris atau satu baris. Jadi di sini ada multi-line, ada multi-line no wrap. Kalau wrap itu berarti dia turun ke bawah. Turun ke bawah seperti ini namanya apa itu namanya? Dia itu yang pakai wrap itu berarti dia ada bingkainya. Ya, bingkainya itu kayak kotak kayak gini. Tapi kalau Anda pingin yang bagus, yang tanpa bingkai, berarti pilih yang no wrap. Maaf. Salah. Itu yang ini, maaf. Ya, ini ada yang namanya subborder. Subbordernya dimatikan. Anda tidak punya ini, Anda tidak punya background putih lagi. Kalau yang multi-line no wrap itu artinya dia itu tidak bisa turun ke bawah kecuali Anda beri karakter enter. Ya. Tapi kalau multi-line biasa berarti sudah ada wrapping text-nya. Jadi text wrap itu areanya itu apabila nggak cukup maka teksnya akan dibawa ke baris berikutnya secara otomatis. Jadi misalkan Anda punya satu paragraf ya, kalau tanpa wrap itu lurus datar tanpa di enter terus saja. Dengan wrap berarti yang secara default seperti ini, itu dia secara otomatis
sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan space yang dimiliki. Oke ya, Anda sudah membuat hurufnya. Pengaturan berikutnya yang penting adalah embedding ya, embed sama seperti di Corel, di AI dan sebagainya itu huruf perlu di embed. Jadi Anda pencet embed, kemudian Anda pilih all. Ya, paling gampang Anda pilih all. Kalau ingin ukurannya kecil, Anda boleh pilih uppercase dan sebagainya ya. Tergantung kebutuhan. Tapi all saja tidak masalah karena ukuran huruf biasanya nggak lebih dari 200 kilobyte. Jadi nggak terlalu beresiko ya. Nah, ini adalah aset visualnya teman-teman. Tahapan kedua adalah tahapan instance name, ya identifier. Jadi di sini instance name-nya saya tulis misalkan di sini Binaya TXT. Ya, Binaya TXT. Nah, sekarang saya berikan kodenya di sini. Action. Ini Binaya TXT ya. Anda lihat Binaya TXT di situ, instance name-nya. Kodenya adalah di frame 30. Itu kita tulis di sini Binaya txt.text sama dengan kosong. Ya. Kosong itu artinya tanda petik 2, itu artinya string. Kalau saya kasih kosong berarti dia tidak ada isinya. Kalau tidak ada isinya, kalau dijalankan, meskipun tadi sudah saya tulis gunung yang indah, kalau ini saya klik Gunung Binaya, dia otomatis akan kosong, tidak ada teksnya. Nah, sementara kalau saya tulis di sini, Gunung Binaya adalah gunung yang sangat indah untuk dilihat. Misalkan ini ya. Nah, apabila Anda lihat di situ, kata-kata itu selalu dalam warna hijau dan dalam tanda petik ya. Jadi kalau ini sudah ada seperti ini, ada isinya seperti ini, dynamic text itu akan secara otomatis menampilkan yang namanya teks yang diatur oleh kode. Nah, muncul tuh teksnya. Tadi nggak muncul, sekarang muncul. Tanpa harus diedit. Ya, ngeditnya adalah di kode. Nah, sekarang Anda ingin efek mesin ketik. Nah, efek mesin ketik agak panjang ya. Ada apa itu namanya, kodenya cukup panjang, tapi saya buatkan dulu. Jadi ini saya kosongin dulu ya. Saya kosongkan terlebih dahulu. Terus kemudian di sini saya tulis variabel teks untuk display, misalkan teks 1 sama dengan ini tadi. Nah, ini huruf yang akan Anda munculkan teman-teman ya. Gunung Binaya adalah gunung yang sangat indah untuk dilihat. Lokasinya ada di sebelah barat kota Ambon, misalkan gitu ya. Ambon. Nah, ini teksnya panjang nih. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menghasilkan efek mesin ketik. Caranya seperti ini teman-teman ya. Saya tambahkan saja stage. Saya tambahkan variabel dulu untuk kecepatan teks. Kecepatan sama dengan 1. 2 aja. Kemudian var text template TMP ya, sama dengan seperti ini. Kemudian ada var posisi sama dengan 0. Oke. Ini adalah variabel yang digunakan untuk membuat efek mesin ketik. Cara membuatnya adalah seperti ini, stage.add event listener event.enterFrame, efek ketik. Function efek ketik. Jangan tanya fungsinya untuk apa ya, karena kodenya mungkin relatif panjang, tapi nggak apa-apa lah ya, kita coba saja. Di sini saya tulis waktu sama dengan 0. Waktu ditambah-tambah, jika waktu sama dengan lebih besar daripada kecepatan, maka waktu sama dengan 0. Posisi sama dengan ditambah. Terus kemudian teks TMP sama dengan teks 1.substring 0, post. Kemudian jika post
lebih besar sama dengan teks 1 titik. Sebentar, saya pikirnya, maka stage.remove event listener, remove. Kemudian di sini saya tambahkan teks tmp, binaya teks, sama dengan teks tmp. Ya, kita coba dulu. Saya nggak tahu ini berhasil atau tidak. PD saja dulu. Lokasi, Gunung Binaya. Oh ya, berhasil ternyata ya. Ya, oke, sudah berhasil. Saya kembali ke home. Saya kembali ke lokasi, saya ke Binaya. Ya, kalau Anda ingin lebih cepat, Anda tinggal ubah saja kecepatannya jadi 1 ya. Ini lebih cepat. Kalau lambat berarti lebih banyak lagi angkanya. 5 itu lambat. Tapi kalau 1 dia cepat. Nah, dia lebih cepat. Oke ya, seperti itu. Tapi apakah dia error kalau kita belum selesai kemudian kita pindah? Apakah error? Kita lihat. Ya, jangan lihat dulu ya, ada error di sana. Ya, jadi ketika belum selesai ternyata dia sudah error. Nah, sehingga kita akan memodifikasi teksnya ini ya. Ini karena error, jadi kita apa ya istilahnya ya? Kita harus dengan baik memodifikasi ini ya, memodifikasi kode ini karena kode ini ternyata tidak efektif ya. Efektif sampai selesai, tapi ketika Anda pencet home dan itu belum selesai, maka dia akan menghasilkan error karena dia mencari si teksnya. Jadi saya akan coba cari solusi. Solusinya gimana nih ya? Kalau di tutorial saya yang sebelumnya pakai visual novel ya, visual novel komponen itu cepat sekali. Tapi kalau di sini karena tidak ada macam-macamnya, oh gini saja solusinya ya. Ini saya taruh di transisi saja. Transisi MC. Nah, ini saya taruh di transisi MC biar tidak taruh di stage. Terus kemudian ini saya tuliskan sebentar, efek ketik target biar Anda tidak repot ketika balik ya. Oh gini ya, oke saya paham maksudnya. Jadi gini, jika Anda butuh ini ya, butuh transisi mc.fr sama dengan, maaf ini goto sama dengan current frame. Atau transisi mc.fr tidak sama dengan current frame, maka remove. Nah, ini saya letakkan di atas. Oke, kita coba apakah ini berhasil. Lokasi, terus kemudian Gunung Binaya. Ya, ini berhasil ya. Sekarang saya coba back. Ya, kita lihat apakah ada kode. Oh, ada error, tetap ada error ya. Mbak. Sebentar, ini kita clear dulu. Kita jalankan. Lokasi. Gunung Binaya. Jadi caranya testing kayak gini teman-teman. Output ini harus kita lihat ya. Kita harus lihat apakah dia itu error atau tidak ya. Ya.
Kota Ambo. Kenapa kotanya kok Kota Ambo, kok tidak Kota Ambon ya? Ini berarti kurang. Coba cek Kota Ambon. Berarti ini posisi lebih besar daripada, oh ini lebih besar, nggak pakai sama dengan. Lokasi, terus kemudian Gunung Binaya, ada teks di sana. Ya, tidak ada error sementara ini. Nah, sudah Ambon, sudah betul. Saya kembali ke home, tidak ada error. Sekarang saya uji coba lagi, saya ke Gunung Binaya. Sebelum ini selesai, saya pencet home. Ya, Anda lihat di situ ada error. Ada beberapa error di sana, thread seperti itu ya. Nah, ini berarti harus diselesaikan terlebih dahulu. If, ya saya coba ininya ya, saya coba edit dulu sementara. Transisi fc.fr, fr tulen frame. Saya tulis trace transisi mc.fr. Saya copy, saya paste, saya kasih koma, saya kasih tulen frame. Oke, lokasi Gunung Binaya. Nah, di sini ada tulisan 30, saya pencet home. Ya, di situ ada error. Oh, belum selesai ya. Maaf, ini ngetesnya memang seperti ini ya kode itu ya. Jadi ada Oke, saya home, berarti dia error, terus kemudian dia akan berhenti harusnya ya. Oke, dia error dan tidak mau berhenti. Ini ada error seperti ini, kenapa? Karena dia ketika balik ke home, dia masih nyari teks ini teman-teman. Teks ini dicari tapi tidak ketemu. Nah, karena tidak ketemu, dia menghasilkan error. Nah, kita harus memberi sebuah variabel yang ditujukan supaya si teks tadi itu benar-benar hilang gitu ya. Jadi di sini jika teksnya sudah coba saya tulis saja. Semoga ini bisa ya. Teks ya, coba dulu ya. Logikanya masih belum dapat tadi. Oke, saya home. Oke, sudah. Tidak ada error tuh. Ya, saya tadi salah meletakkan teks ininya. Oke, sudah berhasil nih. Kodenya sudah bisa digunakan. Jadi pertanyaan dari Mas siapa tadi yang tanya ya, efek mesin ketik, saya sampai lupa. Keasikan sendiri itu sudah terjawab ya. Jadi cara menulisnya kayak gini Mas, nanti teks apa yang ingin Anda tuliskan itu di ini ya, di sini. Terus Anda sudah menyediakan yang namanya dynamic text. Kode ini Anda copy, Anda pastekan saja ke tempat yang Anda inginkan kode itu muncul. Ya, kalau ternyata di sana tidak ada transisi, Anda ubah saja transisi ini menjadi movie clip kosongan. Jadi Anda buat movie clip lain, terus kemudian Anda tulis instance name-nya untuk nunut kodenya saja. Karena kalau diletakkan di stage itu tidak efektif ya. Semoga paham maksud saya. Kalau belum paham nanti saya jelaskan di WA Group. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Oke ya, Mas Yusuf tadi efek mesin ketik sudah terjawab. Baik, kalau sudah terjawab berarti materi berikutnya ya ini hari ini adalah materi terkait dengan suara ya. Apa itu suara? Suara adalah sebuah simbol yang secara otomatis itu
nanti muncul bisa dalam 2 bentuk atau dalam 3 bentuk. Dalam 2 bentuk atau dalam 2 metode. 2 bentuk ini bisa jadi sound effect, bisa jadi BGM. Sound effect itu adalah efek suara minor, seperti kalau tombol ditekan bunyi ceklik, 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 itu adalah sound effect. Kalau yang namanya BGM itu adalah musik. Musik berarti adalah sesuatu yang menjadi latar belakang di belakangnya. Bisa di pause, bisa di stop, bisa di play, dan seterusnya. Metode menambahkan musik bisa dengan cara 2 juga, dengan cara manual dan dengan cara kode. Nah, kita akan mempelajari yang sederhana terlebih dahulu dengan menggunakan teknik manual. Namun sebelumnya kita akan mencari terlebih dahulu si musik itu sendiri ya. Jadi musik itu, teman-teman, harus kita cari terlebih dahulu atau kita siapkan. Selalu ingat harus ada asetnya dulu ya. Asetnya terbuat dari apa? Ya, Anda bisa asetnya Anda bisa cari di website. Nah, sebagai contoh, kalau saya membuka sebuah website, apakah sudah terlihat di tempat saya, di tempat Anda, Sudah, saya? Pak. Ya. Di sini saya akan menuliskan free sound, ya, free sound. Nah, maka ada banyak sekali situs-situs yang memberikan suara seperti freesound.org. Kemudian Anda juga bisa mencari, misalkan, saya biasanya sering mendapatkan suara dari Bensound ya. Bensound ini yang suaranya sangat populer sekali. Anda pakai di film-film apa itu namanya profil-profil dan sebagainya. Ada banyak sekali ini Bensound ya. Sebagai contoh ini ukulele. Oh maaf, saya share screen-nya, saya new share lagi. Saya share sound-nya ya. Nah, biar Anda bisa mendengar. Nah di Bensound ini misalkan yang ukulele misalkan. Musik yang paling banyak dipakai oleh orang-orang di video profil, company profile, kemudian video iklan dan sebagainya ya. Saya menemukan situsnya itu sejak dulu dari Bensound ya. Dan ini ternyata banyak banget yang pakai. Saya suka memang filenya, dan ini royalty free, benar-benar free ya. Kita hanya perlu mencantumkan kredit. Saya sering lihat tutorial di YouTube juga, background-nya pakai Bensound. Ya. Nah, ini dari Bensound ya. Sementara kalau dari Freesound, ini rata-rata dari suara-suara yang apa itu namanya sound effect ya. Jadi misalkan kalau di sini ada apa ini? Nah, sound effect atau ini. Nah, ada banyak sekali suara yang bisa kita download sebenarnya ya. Kita akan mempelajari yang background dulu. Jadi di sini dari Bensound saya akan mendownload suara ukulele. Nah, Anda lihat di situ ada lisensinya ya. Kita download saja yang versi murah ya, versi gratis. Hanya menyebutkan apa itu namanya sumber, dan saya sudah menyebutkannya berkali-kali. Nah, kemudian ini saya kembali ke Animate. Ya. Saya apa itu namanya share-nya saya ganti lagi ke Animate biar mudah. Nah, di Animate ini saya sudah buat file baru ya. Saya tinggal buat file import, tapi importnya jangan ke stage ya, tapi importnya import to library. Kenapa kok import to library? Karena akan lebih mudah dihandle daripada di stage ya. Meskipun di stage juga bisa. Nah, siapa yang saya import? Yang saya import tentu saja yang barusan saya import tadi, Bensound ukulele. Nah, ada proses importing. Nah, nanti kalau tidak bisa diimport, berarti tapi filenya sudah MP3, berarti frekuensinya terlalu tinggi, frame rate-nya terlalu tinggi. Biasanya itu di atas 144 itu nggak bisa diimport ya. Oke, sekarang coba lihat di library. Ini sudah bisa dilihat. Perilaku sound di Animate itu sangat unik teman-teman ya. Jadi kalau dari library saya drag ke sini, ya saya drag ke stage. Anda lihat ada garis merah di situ kecil, artinya apa? Suaranya sudah ke drag. Tapi keyframe-nya masih kosong karena apa? Suara nggak ada wujudnya, nggak ada fisiknya, nggak bisa diklik. Jadi ini kalau saya Ctrl Enter, otomatis muncul.
Ini disebut sebagai teknik manual. Jadi di drag and drop ke stage ya. Jadi stage-nya langsung di drop. Keunggulannya apa? Mudah. Tinggal drag and drop. Kelemahannya apa? Sulit untuk dikontrol. Ya, terutama untuk pause dan sebagainya. Nah, sekarang coba Anda perhatikan, saya akan memberi durasi lagu ini. Misalkan durasinya 5 detik. Di frame 5, saya tambahkan insert frame. Anda lihat, frekuensinya muncul di sini. Ya, naik turunnya muncul. Kalau saya jalankan, suara itu saling menumpuk. Kenapa? Karena setelah dari frame 150, dia kembali ke sini dan lagu yang lama belum selesai. Lagu baru sudah datang lagi. Lagu lama belum selesai, lagu baru datang lagi, dimainkan lagi, sehingga dia akan bermain saling tumpang tindih. Itu kelemahannya suara apabila di-track secara manual. Apa ada pengaturan lain? Ada. Apabila sound ini Anda klik, maka di situ ada tulisan beberapa tentang sound ya. Untuk menghilangkan sound, Anda tinggal pilih none, menambahkan Anda pilih suaranya. Ada efek di sana, ada fade in, fade out, dan sebagainya. Ini yang suka animasi ya. Misalkan left channel berarti speaker sebelah kiri saja yang nyala, right channel kanan saja. Fade to right berarti dari kiri ke kanan. Misalkan Anda membuat efek mobil bergerak dari kiri ke kanan dan seterusnya ya. Tapi kita pakainya non saja tanpa efek. Kemudian di situ ada scene. Kalau event berarti dia akan numpuk-numpuk ya. Tapi kalau Anda pilih start, maka dia tidak akan numpuk, tapi mulai dari awal lagi. Jadi setelah 5 detik, dia akan mengulang dari awal. Nah, dia terus saja, biarpun sudah 5 detik, biarpun ini kalau yang start ternyata terus saja. Tapi ada juga yang stream, kalau dijalankan, ya, dia hanya berlaku sampai 5 detik. Sesampainya di sini dia balik mengulang lagi dari awal. Ya, kalau start tadi berarti start, lanjut terus sampai lagunya habis. Tapi kalau stream, dia mengulang dari awal sesuai dengan frame yang berlaku. Jadi secara manual itu ada beberapa ya. Kalau stop ya berhenti berarti ya. Jadi ada event saling numpuk, start nggak numpuk tapi lanjut terus. Kalau stop berhenti, kalau stream setiap kali dia melintasi keyframe berarti dia lagunya dimulai dari awal lagi tanpa menumpuk. Oke, itu adalah teknik suara secara manual. Ya, jadi secara manual sebuah suara itu bisa ditambahkan secara mudah ke stage dengan cara diimport ke library, kemudian di-drag dari library ke stage. Apa boleh diimport langsung? Boleh diimport langsung ke stage, boleh. Tapi biasanya saya tidak merekomendasikan itu. Saya biasanya merekomendasikan diimport ke library dulu. Ya, terus baru nanti di-drag ke stage. Nah, itu cara manual. Nah, dalam 20 menit terakhir sebagai penutup perkuliahan, saya akan kembali ke sini dan saya akan menambahkan teknik yang nggak manual. Apa teknik yang nggak manual? Teknik pakai kode. Apa bisa suara dikontrol pakai kode? Bisa. Caranya bagaimana? Sama. File, import to library. Ya, suaranya diimport. Nah, sekarang suaranya aset sudah jadi. Yang pertama, yang kedua adalah memberi nama. Nah, celakanya suara nggak punya instance name. Namanya nggak ada. Beda cerita dengan ini mobil ini. Mobil punya transisi. Nah, kalau suara bagaimana? Suara ketika diklik, apakah punya instance name? Nggak punya. Anda cari tuh instance name suara yang di file baru saya tadi. Nggak ada. Nah, maka untuk menambahkan instance name pada yang namanya suara, itu dibuka library-nya ya. Ini penting ya, diperhatikan. Saya cari suaranya tadi. Nah, ini dia suaranya, ya. Saya tes. Sudah benar. Saya klik kanan, kemudian saya pilih
properties. Saya klik kanan, saya pilih properties. Ini penting sekali. Setelah properties saya pencet, klik, maka di situ ada yang namanya action script. Saya klik action script, kemudian saya tulis export for action script. Nah, ini adalah namanya, Benson Ukulele. Saya ganti saja namanya biar mudah dikenal, jadi BGM, untuk background musik. Ya, kemudian saya oke. Nanti kalau ada pesan apapun, Anda oke saja. Nah, sekarang Anda lihat di situ ada tulisan BGM. Nah, khusus untuk suara, cara memberi instance name-nya seperti itu ya. Ini namanya sebenarnya bukan instance name, namanya adalah linkage. Ya, namanya linkage. Oke. Jadi caranya seperti itu. Tahapan pertama, aset. Suaranya diimpor. Tahapan kedua, identifier, memberi nama. Sudah diberi nama. Tahapan ketiga adalah memberi kode. Kode akan saya letakkan di frame 1, window action. Ya, ini sudah banyak, nggak apa-apa. Kita lanjutkan saja di sini. Kode suaranya seperti apa? Kasih keterangan dulu. Suara. Ya. Pertama, saya akan membuat variabel. Variabel namanya adalah musik. Ya, musik ini sama dengan nanti musik sama dengan file baru yaitu BGM. Musik adalah file baru suara ya, new itu file baru. Kemudian kalau di sini Anda tulis musik.play 0,1, ini artinya musik dimainkan mulai dari detik ke-0 sebanyak 1 kali. Ya, jadi musik dimainkan mulai dari detik ke-0 sebanyak 1 kali. Ini kalau saya jalankan. Ini sama persis kasusnya dengan kasus si siapa tadi itu manual tadi ya. Karena apa? Kodenya balik ke sini, kodenya nyala lagi, musiknya jadi nyala lagi. Nah, supaya tidak nyala bagaimana? Kita stop dulu di sini. Pakai mixer. Sound mixer dot stop all. Nah, dengan cara ini kodenya tidak numpuk. Selesailah penambahan suara itu sendiri. Nanti ada expertnya ada di situ nanti. Misalkan, loh butuh tombol untuk ngatur suara. Nah itu yang akan kita pelajari, gitu ya. Butuh ini, butuh itu dan seterusnya. Nah tapi setidaknya untuk menambahkan suara di Animate ada 3 kode, 3 baris kode seperti ini, yaitu var musik sama dengan BGM baru. Ingat BGM ini adalah nama linkage ya. BGM adalah linkage dari suara. Kemudian di stop dulu. Dan yang terakhir mainkan. Mainkan mulai dari detik 0 sebanyak 1 kali. Nah kalau Anda ingin lagunya loop gimana? Tulis saja 999, ini looping sudah. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan di grup WA, siapa tahu bisa menjawab. Saya cek dulu grup WA. Cara memasukkan gambar yang di-scroll sama bisa membuat background pakai musik yang di-scroll. Ya, oke. Nanti akan dijelaskan jawabannya. Kalau yang untuk di grup itu tidak bisa dijawab dengan cepat di sini ya, karena waktunya tinggal 13 menit untuk membuat
volume suara yang bisa di-scroll itu effortnya banyak ya. Minimal saya butuh setengah jam lah untuk menjelaskan itu ya, karena untuk drag and drop, untuk fitur drag-nya mouse, kemudian membatasi drag, memberi limitasi pada drag, kemudian apa itu istilahnya ya, mengukur posisi drag, kemudian dibandingkan dengan volume suara. Nah itu akan istilahnya itu membutuhkan effort yang banyak. Nanti saya buatkan tutorial saja di YouTube kalau untuk yang itu ya. Apalagi untuk membuat scroll gambar dengan teks. Kalau misalkan Anda baca tutorial saya sudah ada tuh sepeda sama teks di scroll di apa itu namanya di website saya. Ya, seperti itu Mas jawabannya. Atau Pak yang tanya ya. Oke. Dari sini silahkan apabila ada yang mau bertanya. Masih ada 12 menit untuk bertanya. Oh ya, mohon maaf ya. Dalam ranah Ramadan ini waktunya lebih pendek. Jadi kita jam setengah 12, aslinya itu bukan setengah 12, jam 12 kurang seperempat itu waktunya sudah selesai. Tapi dan startnya itu sebenarnya jam 9 lebih 10. Tapi hari ini tadi saya harus berinteraksi dulu dengan mahasiswa, sehingga untuk yang kelas umum tadi saya mulainya jam 10 ya, bukan jam 9. Aslinya jam 9, 10, jam 9 lebih 10 sudah mulai kelasnya tadi. Tapi saya berikan space waktu untuk membahas dengan mahasiswa saya terlebih dahulu tadinya. Biar media diekspor APK jadi full screen bagaimana? Stage full screen interaktif. Nanti ya pas bagian apa itu namanya exporting ya. Tulisannya kayak gini. Kalau pengen interaktif itu stage.display stage display stage. Saya lupa lah. Bentar, saya carikan kodenya. Yang jelas itu dia menggunakan apa itu namanya state display stage ya. Jadi dia itu sederhana sekali. Kita tinggal menambahkan satu baris kode saja dia sudah jadi full screen. Bentar saya carikan ya. Oke, ini saya paste. Nah, itu apa itu namanya? Untuk sebuah kode untuk membuat Android Anda jadi full screen. Ini tapi saya matikan dulu karena kita tidak pakai. Nanti mahasiswa jadi bingung. Jadi dengan satu kata itu langsung Android itu full screen. Tapi jangan harap full screen-nya bisa adaptif dengan layar Android ya, layar semua Android ya. Kalau mau adaptif dengan layar Android, ada caranya sendiri. Kalau saya menjelaskan 1 jam sendiri ya, jadi nanti saya buatkan tutorialnya juga. Saya tidak sanggup kalau menjelaskan di kelas yang sudah mode expert. Nanti saja pas bagian publishing. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, bagi mahasiswa saya boleh drop NIM dan nama ke kolom chat. Terus kemudian ya bagi yang tanya silakan. Oke, silakan Pak Bayu, silakan. Oke, terima kasih Pak atas tutorialnya, bermanfaat sekali. Ini kan saya belajar baru nih soal yang transisi ini. Kalau transisi ini kan nanti sifatnya itu kita bikin movie clip satu saja, nanti kita bisa terapkan di semua frame gitu. Nah, itu bisa nggak Pak berlaku untuk tombol musik? Ini saya sekalian request untuk pertemuan berikutnya sebenarnya. Kemungkinan kan besok bikin game itu, biasanya kalau kita bikin game atau bikin multimedia interaktif kan ada tombol setting, kalau diklik keluar settingan suara, settingan SFX, dan lain-lain gitu. Kalau misalnya nanti minta tolong buatkan di beberapa frame nanti akan ada tombol setting, kalau diklik akan muncul pop-up setting sound-nya, tapi kita mencet dari beberapa frame itu bisa muncul. Gimana ya jelasinnya ya? Oh iya, tapi munculnya sama terus munculnya. Sama terus. Jadi kita cuma cukup bikin satu movie clip saja gitu. Itu mungkin kemungkinan akan kalau mirip-mirip. Model seperti
Saya paham maksudnya pop-up dan Siap, Pak. sebagainya. Kalau model seperti itu ada dua cara, Pak. Yang paling mudah itu yang paling mudah yang kayak tadi itu ya, kayak pop-up tadi itu. Ketika kayak transisi yang saya buat, transisi itu diletakkan di layer yang paling atas. Kemudian ketika tombol itu di play, dipanggillah si transisi itu. Itu cara yang paling mudah biasanya bagi pemula. Tapi ada kelemahan cara tadi itu. Kelemahannya adalah dia nggak fleksibel karena harus ada di semua frame. Ya, harus ada di semua frame, dan itu dalam pemrograman profesional itu tidak baik teknik itu. Karena harus ada di semua frame ya. Pemrograman yang baik itu adalah pemrograman yang hanya menggunakan satu frame saja ketika membuat aplikasi ya. Satu frame saja, kok bisa ya pakai sistem kelas. Itu nanti tapi tekniknya teknik advance ya. Saya beri contoh sederhana seperti ini. Semoga saja ada filenya ya. Oke. Saya bukakan dulu filenya ya. Misalkan saya membuat sebuah aplikasi kayak gini. Astro 2, SRC. Nah, nah di file saya ini adalah sebuah game aplikasi ya. Namanya Astro Farmer. Ini sebuah game pertanian organik. Kalau Anda lihat di sini tidak ada yang namanya aset apapun di layar ini ya. Tidak ada aset apapun. Kalau Anda lihat layar saya kosong. Bahkan timeline saya kosong. Yang ada isinya hanya di library. Library-nya semuanya punya linkage. Nah, Anda lihat nih sound burung. Ya, sound ayam. Dan seterusnya. Semuanya menggunakan teknik linkage. Bahkan pop-up dan sebagainya itu menggunakan linkage seperti ini. Ya. Semuanya menggunakan linkage ini alasannya adalah supaya dia itu bisa dipanggil oleh kode kapanpun, dimanapun, tanpa harus terikat dengan yang namanya timeline. Jadi dia tidak terikat sama timeline. Nah, kodenya saya letakkan di sini, saya letakkan di luar, supaya apa? Supaya saya ngetiknya mudah. Karena kalau di sini kode itu ngetiknya sempit, saya nggak suka. Biasanya saya suka menggunakan notepad untuk ngetik kode ini. Kodenya ada banyak, sekitar berapa itu? 9.000 baris ya. Nah, ini kalau dijalankan, meskipun tanpa aset seperti ini, apabila ini dijalankan, ya agak lama proses publishingnya. Nah, ketika dijalankan dia itu mengambil aset-aset tadi dari library, kemudian ditata ke stage menggunakan teknik yang namanya add child ya. Pakainya namanya add child. Add child itu menambahkan objek ke layar menggunakan kode tanpa drag drop manual. Nah, dengan teknik itu, nah ini coba lihat Anda exporting SWF movie-nya berkali-kali, nggak hanya satu kali saja, karena banyak sekali yang harus di ya. Nah, ketika ini sudah ditampilkan, nah Anda perhatikan di situ, ini sama-sama menggunakan animate ya, sama-sama menggunakan animate, tapi dengan teknik yang lebih advance gitu ya. Ini bisa macam-macam ya, bisa gerak, bisa berputar, bisa 3-dimensional dan sebagainya. Nah, semua asetnya ini Pak tidak ada di dalam animate-nya sendiri, tapi semuanya ada di luar animate. Ya, inilah apa itu namanya, enaknya kalau menghandle objek dari luar. Nah, pop-up yang ditanyakan tadi, misalkan ini saya klik setting, maka pop-up-nya muncul. Ini juga memanggilnya dengan kode. Tetap movie clip, tapi memanggilnya dengan kode. Ini saya panggil dimanapun, dia akan tetap muncul. Ya, jadi misalkan ini saya masuk ruangan, misalkan ya, saya masuk ruangannya ayam, misalkan. Nah, loadingnya loading asli kalau itu ya, bukan loading-loadingan ya. Nah, ini saya klik setting, dia tetap muncul sama. Help-nya pun juga sama, tetap muncul di apa itu namanya di aplikasi itu. Nah, ini yang apa teknik yang direkomendasikan sebenarnya untuk profesional, yaitu menambahkan dengan teknik linkage. Nah, seperti itu. Dan saya selalu men-tracing kegiatannya ya. Anda perhatikan di output itu selalu ada tracingnya. Nah, ini bagaimana mengubah ukuran layar. Anda lihat ukuran layarnya selalu dinamis tuh. Terus menambahkan model, kemudian ada menambahkan visual effect dan sebagainya.
semuanya supaya saya bisa melihat, memantau proses yang sedang terjadi itu prosesnya apa. Nah, itu ada di salah satu sampelnya. Nah, kalau contohnya tutorialnya seperti apa, ya saya coba buatkanlah nanti ya. Saya coba kalau ada waktu luang saya buatkan tekniknya ya. Tapi insya Allah saya buatkan. Seperti itu Pak. Semoga nanti ditunggu saja di channelnya ya. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ada lagi yang mau bertanya silahkan. Masih ada kesempatan untuk bertanya. Tidak ada yang bertanya? Oke, baik. Saya bertanya. Ya, silakan. Harus toh. Ya, silakan. Udah saya kirim di WA Pak untuk penjelasannya. Soalnya saya kirim foto juga Pak. Oh, di WA ya. Ya. Di WA. Oke. Saya mau membuat transisi yang tidak memenuhi layar seperti ini. Geser dari kiri ke kanan. Transisi tidak penuh. Itu untuk apa, Mas? Mas Dimas, halo, suaranya. Itu untuk apa? Untuk ganti slide gitu, Pak. Jadi kontennya beda gitu, Pak. Dari konten yang awal, terus transisi konten kedua gitu, Pak. Oh, oke. Transisi konten ya. Ya, baik. Nah, kalau transisi konten kita buat deh. Ya, boleh deh kalau transisi konten boleh kita buat. Tapi kita buatnya tetap di sini ya. Kita buatnya tetap di punyanya Mbak Nini Fala ini ya, Mbak Brenda ya. Oke. Untuk membuat sebuah transisi konten ya, itu ada hal yang sebenarnya menarik sebenarnya. Di website saya kalau nggak salah sudah ada tuh ya, tapi kita nggak apa-apa lah, kita buat saja di sini ya. Ini saya buat di halaman baru, ini contoh saja, tapi nanti bayangkan saja prosesnya seperti itu ya Mas ya. Jadi Anda tinggal mengambil konsep yang sama. Jadi ini saya tambahkan keyframe, di frame 40. Nah, saya akan menambahkan sebuah konten yang bisa di slide kontennya, tapi ada efek transisi kontennya gitu Mas ya. Jadi misalkan kayak halaman 1 ke halaman 2 itu tapi ada transisinya, ada gerakannya gitu ya. Ada gerakan dari 1 ke 2, dari 2 ke 3 gitu ya. Iya, Pak. Oke, ya sudah. Kalau gitu saya buat file baru aja deh. Oke, saya buat file baru. Ini saya buang dulu saja. Ya. Ya, sebentar ya, ada tamu sebentar. Ya, kembali ya. Mohon maaf, ada tamu tadi. Oke, pertanyaan dari Mas Dimas tadi adalah menggeser sebuah konten. Ya, saya akan membuat sebuah metode yang cepat ya. Di sini saya akan membuat tampilan biar nanti Mas Dimasnya menyesuaikan ya. Menyesuaikan dengan kontennya ya. Di sini saya membuat sebuah warna saja. Ya, jadi di situ ada warna ungu. Kemudian saya copy paste, saya geser, warnanya saya ubah jadi warna merah. Ya. Kemudian saya copy paste, warnanya saya ubah jadi warna hijau dan seterusnya ya. Ini untuk sementara kontennya ada 3 kayak gini. Jadi ada ungu, merah dan hijau.
Tidak ada apa itu namanya, tidak ada yang spesial dengan ini, hanya warna. Tapi nanti Anda bisa mengelolanya dengan lebih lanjut, isi konten dan sebagainya ada di dalamnya ya. Ini hanya konsep dasarnya. Ini saya convert menjadi simbol, simbolnya movie clip dan saya kasih titik registrasinya di pojok. Saya kasih nama konten. Ya, jadi konten ada di sana. Aset visualnya sudah, saya kasih konten MC. Ya, berbeda dengan yang tadi, kontennya ada di timeline. Kalau yang ini kontennya ada di masing-masing timeline. Kalau yang ini kontennya ada di dalam movie clip. Oke, ini saya kasih nama layer konten. Kemudian saya membuat layer baru yaitu layer tombol. Nah, di layer tombol saya akan menambahkan 3 jenis tombol. Saya copy saja dari Mbak Brenda tadi ya tombolnya, biar saya tidak repot. Saya copy, saya paste di sini. Oke, Anda perhatikan di situ tombolnya tetap lokasi BTN, petualangan BTN, dan UMKM BTN. Anggap saja ini lokasi, ini petualangan, dan ini UMKM ya. Oke, ini saya hapus dulu, ini tadi kena suara, saya hapus dulu kontennya semuanya. Remove frames, biar saya cuma bekerja dengan frame 1 saja ya, seperti ini. Nah, setelah konten berikut dengan aset visual, berikut dengan instance name-nya selesai, saya tambahkan yang namanya layer kode. Nah, kodenya cukup sederhana. Jadi di sini saya tulis pertama adalah listener untuk apa itu namanya si tombol. Tadi ada lokasi. Most event.click. Kemudian di sini saya tulis halaman 1 ya biar cepat ya. Kemudian di situ ada UMKM dan ada petualangan. Petualangan. Oke. Nah, kita bedakan ini halaman 2, ini halaman 3. Kemudian saya tulis function halaman 1. Kemudian kita kasih halaman 2. Dan kita kasih halaman 3. Tidak ada yang spesial juga, tetap Anda perhatikan kalau ini dijalankan, tidak ada efeknya ya, karena dia hanya penambahan kodenya, dan kodenya di dalamnya belum ada apa-apa di situ. Nah, yang menarik dari sini, kita bisa memanipulasi koordinat dari konten. Ya, dari pertanyaan itu yang menarik adalah kita bisa memanipulasi koordinat dari konten ini. Anda lihat di situ ada konten MC, titik pusatnya tadi sudah saya taruh di pojok kiri atas. Itu vital ya. Tadi ketika membuat movie clip, titik pusatnya tidak di tengah tapi pojok kiri atas. Nah, maksudnya gunanya untuk ini teman-teman ya. Nah, saya tulis di sini konten mc.x sama dengan 0. Sementara kalau yang di sini konten x-nya adalah 1200 dan yang di bawahnya konten MC-nya adalah 2400. Maaf, minus. Di sini minus 2400. Ya. Kalau saya jalankan, petualangan warna merah, UMKM warna hijau. Ya. Maaf, keliru lagi. 1280 kurang. Ya. Ini kali 2 berarti 1360. 1560. Nah, maaf kurang 80 piksel tadi. Lokasi, petualangan, UMKM. Lokasi, petualangan, UMKM. Nah, ini adalah prinsip dasar posisi ya, menggunakan posisi dari si konten tadi itu ya. Nah, sekarang kita tambahkan efek slide. Bagaimana cara efek slide-nya? Kita coba buat sebuah fungsi efek slide ya. Konten mc.x.add event listener.
kita tambahkan event.enter frame, kita kasih tulisan efek slide. Nah, bagaimana efek slide-nya? Kita tulis function efek slide. Sekarang instead of apa itu namanya X, saya tulis di sini PX. Jangan cek PX saja ya, PX. PX itu posisi X. Jadi saya ganti X jadi PX. Nah, di sini saya tambahkan kode seperti ini. var maaf sebentar, konten mc.x ditambah sama dengan konten mc.x dikurangi konten mc.px dibagi 10. Semoga saja berhasil ya ini ya. Saya nggak tahu ini berhasil atau tidak kodenya. Oh, salah. Berarti nggak dikurang, berarti dikurangi nih. Oke. Ini sudah jadi efek slide, Mas. Mau langsung UMKM, dia langsung slide. Set, kayak gitu. Jangan dilihat ini ada sisa ya, ini ada sisa putihnya ya. Ini aslinya nggak ada ini. Ini harusnya kayak gini nih. Ukurannya pas. Nah, kayak gini harusnya. Jadi ketika dipencet petualangan, dia ke situ, slide balik. Kalau UMKM slide ke sana. Kalau lokasi dia langsung balik, seret kayak gitu. Itu jawaban pertanyaannya, Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Itu yang dimaksud itu, benar. Enggak juga, enggak kayak gitu. Sebenarnya ini, Pak. Jadi transisinya itu persegi panjang, terus ngelewatin, terus kontennya itu ngikutin persegi panjang itu, Pak. Nah iya, jadi Mas, ini kan, ya, Anda berarti belum dapat konsepnya, Mas, ya. Ini Mas, ini berarti nggak masuk, berarti yang saya jelaskan Anda nggak masuk maksudnya ya. Coba lihat nih ya. Nih ya, coba lihat ini. Saya ganti wes. Ini Anda nggak masuk berarti di ininya ya. Nih. Ini saya ganti nih kontennya. Jadi saya menjelaskan tadi Anda sebenarnya nggak paham. Nggak paham maksud saya. Maksud saya itu kayak gini, Mas. Ini ya, petualangan. Maksud saya itu kayak gini loh maksudnya. Iya. Bukan? Bukan, Pak. Jadi kayak ini misalnya biasa nih, yang lokasi. Terus ada transisi persegi panjang itu jalan satu. Terus yang ininya masking gitu, Pak. Jadi untuk konten selanjutnya ada maskingnya gitu, Pak. Ngikutin. Pakai efek wipe maksudnya, wipe effect. Soalnya Anda nggak menjelaskannya tadi, saya kira nge-slide, karena slide tadi ya di penjelasannya itu kan saya kira di situ ada geser ke kiri kanan, transaksi tidak memenuhi seluruh layar. Terus kemudian ada tulisan, saya kira slide 1 ke slide 2 gitu ya. Jadi apa itu namanya, dia itu tumpuk-tumpuk gitu Mas maksudnya ya. Terus kemudian di masking. Saya nggak paham soalnya maksudnya, Anda gambarnya juga nggak jelas. Coba nanti gambarnya diperjelas saja deh dengan ini nanti saya buatkan. Ya. Nanti saya buatkan apa itu namanya. Coba ini gambarnya ya, gambar Anda ya. Ini kan awal dari slide 1, kemudian geser ke kiri, transisi perkembangan tidak memenuhi seluruh layar. Saya nggak nangkap itu. Terus kemudian ganti ke slide 2. Saya kira ya movie clipnya bergeser dari kiri ke kanan terus ganti ke slide 2. Saya kira seperti itu, saya menangkapnya seperti itu. Jadi misalnya ini, Pak, kayak mobil gitu, Pak.
mobil tapi jalannya itu tadi kan mobil menutupi asapnya itu kayak karena kontennya itu warnanya sama kan. Nah, kalau nggak sama itu kontras banget, Pak. Jadi transisinya kurang gitu, Pak. Nah, maksud saya jadi mobilnya jalan, terus ke konten berikutnya di belakangnya gitu, Pak, ngikutin. Tapi yang di depan mobil itu masih konten yang awal gitu, Pak. Oh, itu namanya efeknya wipe namanya. Ya, di dalam transisi itu namanya wipe. Nah, itulah susahnya ya kalau nggak ada ininya ya. Oke, ya baik. Efek wipe ini karena waktunya sudah hampir habis. Ya sudah habis sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti efek wipe saya jelaskan, jangan khawatir. Nanti saya kasih apa itu namanya filenya saja ya. Langsung saya share ke Anda gitu saja biar lebih mudah. Sebenarnya bisa, itu teknik yang seperti itu, tapi dengan catatan Anda punya istilahnya itu punya screenshot dari file di atasnya ya. Kalau sebenarnya soalnya kalau menggunakan tumpang tindih itu harus ada 2 yang ditambahkan ke layar ya. Dan itu sulit sekali dilakukan kalau struktur layarnya seperti ini ya. Kalau ini kan struktur layarnya kan sederhana ya dari timeline ke timeline ya. Kalau yang mode yang ditanyakan itu yang saling tumpang tindih, soalnya apa? Itu melibatkan masking ya. Jadi ke halaman 1 di masking, ditutup, kemudian halaman kedua muncul. Halaman 1 di masking di atasnya. Kalau Anda menggunakan teknik manual, itu sangat mungkin untuk dilakukan. Tapi kalau untuk halamannya tidak manual, seperti ini yang transisinya sama semua, itu nanti membutuhkan sedikit utak-atik ya. Terutama dengan penambahan screenshot, mengambil screenshot dan sebagainya. Sangat mungkin untuk dilakukan, tapi nanti saya coba untuk buatkan dulu saja, karena ada kodenya nanti saya share ketika sudah siap, gitu ya. Tapi saya nggak janji ya, saya coba buatkan terlebih dahulu. Oke, pertanyaan terakhir dari Mas Aliuddin, bisa bikin transisi radial ya. Transisi radial itu dari 0 derajat ke 360 derajat muter ya, ini sama, ini wipe menggunakan teknik wipe dari apa itu namanya kayak di After Effects ya. Ya ada memang transisi ini ya, bisa dari kecil ke besar, dari besar ke kecil, dari apa itu namanya efek radial atau yang disebut sebagai radial itu tadi. Memang ada banyak efek, tapi insya Allah nanti dicoba di pertemuan selanjutnya saya coba kasih demonya saja ya. Karena kalau dipraktikkan secara langsung, hal yang seperti itu membutuhkan beberapa pemikiran terlebih dahulu, dan ya kalau berhasil, kalau gagal kasihan yang melihat ya. Nanti akan saya pikirkan terlebih dahulu, saya buatkan tutorialnya sebisa mungkin. Nanti kalau sudah berhasil, apa itu namanya, saya share filenya maupun tutorialnya di YouTube ya. Oke, saya rasa cukup ya, waktunya sudah 11.45 tanpa dirasa, jadi sudah lewat dari tenggat waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena ada beberapa pertanyaan yang memang harus saya jawab secara terpisah nantinya. Terus kemudian ini nanti file akan saya share, silakan dipelajari strukturnya, silakan dipelajari juga apa itu namanya macam-macamnya sampai berhasil. Terus kemudian minggu depan bagi yang umum silakan juga mencoba membuat konten ya, membuat konten. Bagi yang reguler silakan dibuat sampai struktur masing-masing halamannya itu berhasil, karena minggu depan kita luring dan kita pastikan semuanya berhasil membuat setidaknya navigasi dasar terlebih dahulu. Terus bagi yang umum jangan khawatir, meskipun luring nanti kelasnya sifatnya hybrid, jadi tetap ada Zoom, jadi tetap bisa mengikuti ya. Tapi mengikuti atau tidak itu semuanya fleksibel ya. Yang dapat sertifikat hanya yang mengikuti sampai akhir ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini sudah mulai adzan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai bertemu lagi insya Allah minggu depan. Apabila ada request apapun silakan drop di WA group. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.